Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Damayanti, NIM 11 dari Prodi PIAUD A semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan lingkungan belajar indoor. Apa sih lingkungan belajar indoor? Lingkungan belajar indoor adalah suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dan peserta didik di dalam ruangan. Nah, jadi tuh lingkungan belajar indoor itu tuh pembelajaran yang di dalam kelas. Nah, hal-hal yang menjadi perhatian pada belajar indoor itu tuh meliputi ukuran ruangan, bagaimana arah ruangan, bagaimana keadaan lantainya, serta keadaan dinding dan lain sebagainya. Nah, para pengelola lingkungan belajar indoor itu perlu menata bagaimana pembelajaran tersebut dapat terpenuhi. Jika pembelajaran indoor tersebut dapat terpenuhi, maka pengelolaan tersebut dapat menyempurnakan keadaan lingkungan. Yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu arah ruangan. Nah, arah ruangan di berbagai TK itu mempengaruhi kondisi dan performance kelas tersebut. Ada teori menurut Rina Mariana yang menyatakan bahwa ruangan kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang. Nah, saya telah mengobservasi salah satu lembaga PAUD yang bernama PAUD Damar Mulia ya. Saya tuh melihat arah ruangan tersebut, pencahayaannya juga sudah terang, udaranya juga sudah bisa masuk ya, serta ruangan tersebut juga difasilitasi kipas angin dan AC, sehingga anak terasa lebih nyaman dan lebih menyenangkan pada saat pembelajaran. Nah, di sini ada foto ya arah ruangan PAUD Damar Mulia. Di sini sudah terlihat pencahayaannya juga sudah terang. Arah ruangan tersebut pencahayaannya sudah maksimal ya. Selanjutnya ada ukuran ruangan. Nah, menurut teori Rina Mariana menyatakan bahwa ukuran ruangan untuk anak usia 2-3 tahun itu menggunakan ukuran 105 cm persegi ya. Sedangkan anak yang berusia 4-6 tahun itu ukuran ruangannya 120-180 cm persegi per anak. Nah, dengan kondisi ukuran ruangan pada PAUD Damar Mulia yaitu ukurannya 125 cm. Nah, dari kondisi ini ukuran ruangan sudah ideal bagi anak usia dini. Lanjut, ada atap dan langit-langit. Nah, ada teori menurut Farida Yusuf menyatakan tinggi plafon minimal itu 3 meter ya. Sedangkan menurut Nyoman Sri Rahayu, atap merupakan pembatas interior yang terbentang secara horizontal yang berfungsi untuk melindungi rumah. Nah, pada kondisi atap dan langit-langit di PAUD Damar Mulia itu tuh berukuran 3 meter ya. Nah, kondisi atap dan langit di PAUD Damar Mulia ini itu sudah ideal sehingga ketinggian tersebut itu membantu mengontrol bunyi. Jadi kedap suara ya. Warna dinding tersebut juga berwarna cerah, yaitu putih lembut, bisa dilihat di gambarnya ya, sehingga tidak terlihat gelap. Di sini langit-langitnya seperti ini ya gambarnya. Langit-langitnya dihiasi dengan bunga-bunga. Selanjutnya ada penataan dinding. Menurut teori Farida Yusuf menyatakan bahwa dinding permanen memberikan privasi akustik. Nah, dinding interior yang tidak permanen dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyusun dan dalam penataan ruangan. Dinding juga mempunyai pemilihan warna dan intensitas cahaya yang merupakan suatu kriteria penting dalam ruang bermain. Di sini dicontohkan seperti warna pastel, biru, hijau, krem. Nah, warna-warna tersebut juga memberikan efek tenang, dapat mempengaruhi emosi pada anak.
Nah, kondisi penataan dinding di PAUD Damar Mulia itu rapi ya, banyak hiasan-hiasan, simpanan dokumen juga, ada nama-nama hari, jam juga tidak lupa ya. Ini penataan dindingnya sudah termasuk bagus sih kalau menurut saya, karena penataan dinding di ruang PAUD Damar, karena penataan dinding menurut saya ini penataan dindingnya sudah bagus ya, karena penataan dinding di sini unik, juga tidak berlebihan dalam menempelkan dinding. Ini tuh juga penataan dindingnya rapi ya, jadi seolah-olah dinding tersebut juga dapat bermanfaat untuk pembelajaran di ruang kelas. Selanjutnya ada jenis ruangan di Lembaga PAUD Damar Mulia. Yang pertama ada ruangan kelas. Sebuah teori Farida Yusuf menyatakan ruangan kelas memiliki ruangan yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas belajar dan bermain anak. Nah, pada kondisi ruangan kelas di PAUD Damar Mulia ini juga memiliki ruangan kelas yang terdiri dari ruangan dalam dan luar. Ruang kelas yang di dalam itu sudah difasilitasi dengan kamar mandi ya, sehingga pada saat pembelajaran itu anak mudah untuk ke kamar mandi. Nah, tapi dalam ruangan kelas tersebut belum ada fasilitas kamar mandi. Nah, seharusnya kan bukan hanya di dalam ruangan saja yang difasilitasi kamar mandi, tapi di PAUD Damar Mulia fasilitas kamar mandi di luar ruangan seharusnya sih di luar ruangan kelas. Sebaiknya kondisi di ruangan kelas itu juga difasilitasi kamar mandi, sehingga mempermudah anak itu ke kamar mandi ya, bukan hanya di dalam ruangan saja, tetapi juga di luar ruangan juga. Nah, pada kondisi ruangan kelas di PAUD Damar Mulia ini juga memiliki ruangan kelas yang terdiri dari ruangan dalam dan luar. Ruang kelas yang di dalam itu sudah difasilitasi dengan kamar mandi ya, sehingga pada saat pembelajaran itu anak mudah untuk ke kamar mandi. Nah, tapi dalam ruangan kelas tersebut belum ada fasilitas kamar mandi. Hanya di luar itu hanya playground. Nah, di sini ada gambar, bisa dilihat ada ruangan kelas. Di sini tuh ruangan kelasnya menurut saya simpel ya, minimalis tapi simpel dan juga lumayan luas kalau menurut saya, karena untuk anak usia dini ruangan seperti ini juga sudah cukup luas. Yang kedua ada foto kantor. Di sini fasilitas kantor ruangan kantor ini juga terlihat minimalis. Selanjutnya ada foto kamar mandi ya. Kamar mandi di sini tuh berjumlah hanya satu ya untuk anak PAUD. Fasilitasnya juga seperti ini. Ini itu tempatnya di dalam ruangan, jadi di luar kelas itu belum ada fasilitas kamar mandi. Selanjutnya ruang perpustakaan. Ada teori menurut Mariana, perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting di TK. Ruang perpustakaan tersebut itu dapat menggali pengetahuan melalui buku. Nah, guru pun dapat menjadikan perpustakaan ini sebagai sumber literatur yang akan membantu dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, pada kondisi ruangan perpustakaan di PAUD Damar Mulia itu tuh belum mempunyai ruangan perpustakaan khusus. Akan tetapi perpustakaan tersebut itu berupa furnitur atau berupa rak mini yang berisikan buku-buku. Jadi PAUD Damar Mulia itu belum mempunyai ruangan perpustakaan khusus. Selanjutnya ada ruangan tidur. Nah,
Sebagian sekolah itu mempunyai ruangan tidur atau ruangan istirahat. Bisa dikatakan itu seperti UKS ya. Nah, ruangan tidur ini itu sangat dibutuhkan terutama bagi TK yang berkegiatan sehari penuh atau full day ya, full day school. Nah, prinsip ruangan tidur itu diharapkan memiliki 2 pintu. Desain dan suasana ruang tidur itu harus menyenangkan. Namun kondisi berbeda ya. Di PAUD Damar Mulia itu tidak memiliki ruangan tidur atau UKS karena PAUD Damar Mulia ini tidak menerapkan program full day school. Jadi di sini seharusnya guru itu tetap melakukan beberapa tindakan seperti membuat desain ruang tidur atau UKS. Selanjutnya, ruang makan. Pada umumnya TK di Indonesia itu masih menggunakan ruangan kelas itu sebagai ruangan makan ya dalam satu kelas. Walaupun ada beberapa TK yang sudah menggunakan ruang makan tersendiri. Nah, namun kondisi di PAUD Damar Mulia, ruangan makan tersebut belum ada. Jadi PAUD Damar Mulia jadi ruangan makan di PAUD Damar Mulia itu masih dalam satu ruangan. Jadi PAUD Damar Mulia tidak mempunyai fasilitas ruangan makan yang terpisah. Alangkah baiknya kan ruang makan itu terpisah ya, agar tidak mengotori ruangan yang ada di dalam kelas. Selanjutnya ada gudang. Setiap TK itu diharapkan memiliki ruang khusus ya, yaitu gudang. Gudang ini dibutuhkan untuk menyimpan beberapa barang yang harus tersimpan di dalam ruangan yang tertutup dan aman, seperti bahan-bahan pembersih obat, media pengajaran, atau barang pribadi pada guru. Dan menyimpan barang yang rapi akan mempermudah membersihkan dan menemukan barang tersebut. Nah, gudang tersebut itu minimalis ya. Ini juga bisa dikatakan gudang bersih karena pada gambar tersebut juga gudangnya ada lemari untuk penyimpanan barang, ada rak piring itu untuk makan, untuk fasilitas makan bersama, alat-alat permainan yang telah disimpan di gudang sehingga barang tersebut sewaktu-waktu jika dibutuhkan bisa mudah untuk diambil. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang dan perlengkapan belajar di TK itu dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung proses pembelajaran anak. Perlengkapan dan materi sebaiknya memiliki ukuran lebar panjang dan tinggi tepat untuk ukuran anak. Ukuran anak sebagai sumber pada PAUD Damar Mulia ini dalam posisi baik. Perlengkapan dan materi sebaiknya memiliki ukuran lebar panjang dan tinggi yang tepat untuk ukuran anak. Nah, ini berarti papan gambar yang ditempel di dinding harus dalam posisi nyaman dilihat untuk ukuran anak ya, bukan nyaman dilihat oleh guru. Pentingnya ruangan yang rapi. Nah, ruangan sebaiknya diatur dan tidak beracak-acakan. Lingkungan yang tidak teratur akan mengakibatkan munculnya perilaku serupa pada anak. Barang pada tempatnya, itu ruangan akan menjadi sangat rapi, dan jika anak juga tidak bingung untuk mengambil suatu media pembelajaran tersebut. Selanjutnya, mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merencanakan suatu ruangan kelas. Nah, sebaiknya guru itu menata koridor yang panjang dan mengurangi luas ruangan yang akan membuat anak berlari. Wastafel tempat cuci tangan tersebut juga harus sejajar dengan anak usia dini agar tempat cuci tangan tersebut juga mudah untuk
mudah untuk dijangkau pada anak tersebut. Memisahkan ruangan yang ribut dengan ruang yang sepi. Guru dapat memisahkan ruang yang dapat menimbulkan keributan dan suasana yang bising dengan ruang yang membutuhkan konsentrasi dan ketenangan. Contohnya seperti menempatkan ruangan musik yang berjauhan dengan ruangan bercerita. Nah, hal ini dilakukan untuk membantu anak beraktivitas secara maksimal, juga tidak saling mengganggu kelas dengan kelas yang lain. Tapi berbeda dengan kondisi PAUD Damar Mulia tidak mempunyai ruangan pemisah. Seperti ruangan yang terdengar ribut harus berbeda dengan kondisi PAUD Damar Mulia, yaitu tidak memiliki ruangan pemisah. Selanjutnya, kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Nah, lingkungan fisik itu harus bersih dan sehat untuk kesehatan. Penuh warna, terang, dan fasilitas yang mudah dijangkau. Selanjutnya, penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Guru sebaiknya dapat melihat, mengawasi, dan menilai seluruh area kelasnya. Dengan demikian, dalam menempatkan lemari dan rak yang tinggi, sebaiknya rak itu berdekatan dengan dinding. Nah, sedangkan lemari atau rak yang pendek itu dapat digunakan sebagai pemisah ruang atau pemisah area. Nah, kondisi penempatan barang di PAUD, penempatan lemarinya itu juga cukup tinggi ya. Penempatan rak tersebut juga tidak berdekatan dinding. Selanjutnya, cara penyimpanan bahan dan perlengkapan belajar. Perlu diperhatikan tempat penyimpanan, perlengkapan, dan bahan yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, lem atau cat yang mudah mengeras harus segera dibersihkan atau disimpan jauh dari jangkauan anak. Sedangkan bahan seperti pensil, kertas, krayon, dan pensil warna sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau anak. Memahami tujuan dan manfaat media yang digunakan. Guru diharapkan memahami maksud dan arti dari setiap area dan setiap bagian dari perlengkapan yang digunakan. Dalam menata perlengkapan, hendaknya diperhatikan agar tidak ada tempat yang tersembunyi. Nah, kondisi psikologis yang sehat akan sangat membantu anak untuk berkembang secara optimal. Suasana psikologis dapat diperhatikan pada keamanan, kenyamanan, daya tarik, penumbuhan rasa tanggung jawab, akustik, penerangan, serta suhu ventilasi. Nah, kontrol lingkungan itu termasuk mengontrol penerangan, suhu udara, ventilasi, dan akustik. Kurangnya kontrol lingkungan memadai akan menyebabkan sejumlah permasalahan seperti mata lelah karena cahaya, menyilaukan, atau ketidaknyamanan karena kepanasan. Nah, kontrol lingkungan pada PAUD Damar Mulia ini mempunyai penerangan dan suhu udara yang masuk. Akan tetapi pencahayaan tersebut terlalu silau ya jika pada siang hari. Jadi penerangan tersebut terlalu silau karena pada jendela tersebut tidak mempunyai korden. Anak-anak itu tidak boleh dibiarkan di luar tanpa pengawasan. Jadi keamanan ini sangat penting bagi anak usia dini. Nah, pada keamanan di PAUD Damar Mulia, guru program di situ itu guru selalu mendampingi anak dalam kegiatan apapun, kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Nah, sebuah lingkungan belajar yang menarik merupakan area pembelajaran anak yang dapat memberikan ketenangan, kegairahan, ketertarikan, serta mengundang anak untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Guru juga harus bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang bersih dan tertib bagi anak. Selanjutnya ada menumbuhkan tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Guru membantu kepedulian anak-anak terhadap belajar dan lingkungan hidup mereka. Untuk menyimpan barang-barang ke tempat asalnya, ini juga merupakan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar mengklasifikasikan, menyusun, dan meningkatkan kemampuan membacanya. Pengaturan akustik itu pengaturan suara. Teori menurut Moore, sebuah lingkungan yang bising di mana anak-anak tidak bisa mendapatkan ketenangan bukan merupakan tempat yang tepat untuk berkembang kognitif atau meningkatkan prestasi akademis mereka. Nah, penerangan itu harus disesuaikan pada aktivitas atau masing-masing area. Kondisi pencahayaan di PAUD Damar Mulia itu terkontrol dengan baik. Suhu udara dan ventilasi. Iklim ruang kelas sangat berpengaruh terhadap konsentrasi anak-anak.
Jika anak merasa kurang nyaman dan suhu ruangan konsentrasi, maka perhatian mereka akan beralih tersisa oleh ketidaknyamanan fisik mereka. Maka dari itu, sirkulasi udara dan kondisi jendela juga sangat penting. Sedangkan kondisi suhu ruang udara di PAUD dan Marmulia sudah cukup baik. Ruangan tersebut mempunyai jendela itu besar, dilengkapi dengan kipas, tapi tidak mempunyai ventilasi. Kesimpulannya, setelah melakukan penelitian dan menganalisis berbagai macam ruangan-ruangan, juga perlengkapan yang ada di lembaga PAUD Damar Mulia, tadi bisa dilihat ya dari beberapa fasilitas yang kurang lengkap dan belum memadai. Nah, untuk itu menurut saya PAUD Damar Mulia dalam kondisi kurang ideal. Alasannya, fasilitas di PAUD Damar Mulia itu masih kurang lengkap, karena seperti contohnya tidak ada toilet di luar ruangan kelas, tidak adanya ruangan tidur atau UKS, tidak mempunyai ruang makan yang terpisah, tidak mempunyai ruang khusus perpustakaan, gudang juga belum terpisah. Itu saja presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.